Baik, benar dengan Ade Arif ya. Jadi sirkumsisi ini adalah tindakan pemotongan kulit penutup kepala penis atau biasa disebut sunatan ya Ibu. Manfaatnya itu bisa untuk menjaga kebersihan, terus menurunkan risiko infeksi dan juga alasan medis maupun kepercayaan agama ya Ibu. Resiko yang mungkin terjadi antara lain ya tadi nyeri, adanya perdarahan, mungkin nanti adanya infeksi maupun bengkak. Namun akan kami minimalkan dengan prosedur steril dan juga pemantauan ya Ibu. Apakah penjelasan ini sudah dapat dipahami? Apakah Ibu bersedia untuk melanjutkan tindakan sirkumsisi ini pada adik? Baik, jika setuju mohon tanda tangani lembar persetujuan tindakan ya Ibu. Saya juga akan menandatangani disertai tanggal dan juga waktunya. Oke, baik. Silakan adiknya berbaring aja, telentang atau posisi telentang saja, rileks saja. Bisa tolong lepaskan pakaian bagian bawahnya ya Dek. Permisi ya Dek. Saya akan adik juga bisa membersihkan area genital ya terlebih dahulu jika adik mau. Jadi saya akan menyiapkan seluruh alat dan bahannya terlebih dahulu di area steril untuk memastikan tindakan berjalan aman dan tidak terkontaminasi. Ini sudah ada dok steril, ada povidone iodin untuk antihipertensi, terus ada kasa steril maupun kapas steril, terus ada jarumnya juga, ada juga klem maupun gunting benang maupun gunting jaringan. Semuanya dalam keadaan steril dan tidak terkontaminasi. Jadi karena adik sudah setuju dan ibu juga sudah setuju mengenai tindakan sirkumsisi ini, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan juga bila diperlukan memakai alat pelindung diri steril seperti sarung tangan steril, masker maupun penutup kepala. Permisi ya, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya. Pertama-tama saya akan melepaskan semua aksesoris yang berada di tangan saya jika ada. Saya sudah melepaskan semuanya. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan air keran untuk membasuh kedua telapak tangan saya. Lalu saya akan mengambil sabun. Saya lalu akan mengusap. Yang pertama, saya akan mengusap seluruh telapak tangan saya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu punggung tangan kanan saya terlebih dahulu sebanyak 5 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tangan kiri saya, punggung tangan kiri saya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sela-sela jari saya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu gerakan mengapit 1, 2, 3, 4, 5. Satu kali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ibu jari kanan saya terlebih dahulu mengarah keluar 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ibu jari kiri saya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ujung-ujung jari saya yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 dengan gerakan memutar lalu keluar. Yang selanjutnya adalah tangan saya yang lain 1, 2, 3, 4, 5 memutar dan keluar. Setelah itu saya akan menyalakan keran lagi menggunakan siku saya untuk membasuh dan menghilangkan sabun dari tangan saya. Lalu saya akan mengeringkan tangan saya menggunakan tisu sekali pakai. Tisu bekas ini akan saya gunakan untuk menutup keran. Lalu saya akan membuang tisu itu ke tempat sampah. Oke, baik adik, terima kasih sudah menunggu dan ibu juga sudah menunggu. Baik, saya sudah cuci tangan 6 langkah dan juga memakai sarung tangan steril saya maupun APD saya. Selanjutnya saya akan melakukan antisepsis area operasi. Area genitalnya akan saya bersihkan menggunakan cairan antiseptik dengan gerakan memutar dari tengah keluar sebanyak setidaknya 2-3 kali. Saya mulai ya. Mulai lakukan antisepsis ya. Oke. Saya celupin ini kasanya
kapas steril ke povidone iodine, membersihkan, memutar dari tengah keluar secara memutar sebanyak 2-3 kali. Setelah digunakan, saya akan buang ke tempat sampah yang terdekat atau yang sudah ditentukan. Saya lakukan lagi povidone iodine lagi, lalu memutar lagi dari tengah sampai keluar. Kalau sudah selesai, lakukan lagi terakhir kali povidone iodine lagi, tapi kali ini saya akan bersihkan area sekitarnya secara memutar juga sampai semuanya tercover atau tertutupi. Sudah selesai, saya kembalikan lagi, lalu saya akan tutup area sekitar dengan duk steril berlubang agar lapangan operasinya tetap steril dan fokus pada satu sisi. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan menganestesi menggunakan anestesi lokal. Di sini yang pertama adalah menggunakan anestesi subkutan ring block. Saya akan tusukkan awal di pangkal penis posisi jam 12 dan di batang penis. Pangkal penis posisi jam 12. Di sini saya lakukan aspirasi dulu, lalu oke, sudah tidak ada, baru saya masukkan. Oke, sudah. Lalu injeksi 0,1 ml, saya majukan, aspirasi jika aman. Terus saya arahkan ke area lateral, aspirasi injeksi sambil menarik jarum. Injeksi tambahan di area jarum jam 3 dan 9 di batang penisnya. Saya mulai ya. Oke, saya aspirasi dulu, saya masukkan, saya ulangi lagi di 9, saya aspirasi, saya masukkan. Sudah. Yang kedua adalah anestesi dengan dorsal penile nerve block, yaitu pada posisi 11 dan jam 1 di pangkal penis. Berada di sini ya, di pangkal penis area jam 11. Aspirasi, lalu sudah tidak ada pembuluh darah, berarti aman. Lanjut jam 1 aspirasi lagi. Oke, langsung lanjut lagi. Sudah selesai untuk anestesinya. Saya recapping lagi. Selanjutnya kita akan tunggu setidaknya 5 menit sampai anestesinya bekerja. Sudah 5 menit, saya akan melakukan tes cubit ya, dengan tes cubit dengan klem. Adik, apakah ini nyeri dek pas saya cubit? Tidak. Saya akan tarik prepudiumnya sedikit. Untuk melihat apakah ada smegma di sekitarnya. Jika ada smegma, kita harus bersihkan dengan kasapovidone lagi untuk sekitarnya. Oke, sampai terlihat lupus coronariusnya. Oke, tidak ada di sesi tumpul. Untuk bebaskan perlekatannya dengan klem, terus bersihkan smegmanya tadi dengan kasapovidone iodine, lalu kembalikan prepusium lagi. Lalu kita akan marking garis insisi termasuk penandaan V di frenulum. Jadi seperti V terbalik atau seperti kita gambar ya, karena pasien juga sudah mati rasa di sebelah. Kita sudah marking garis insisinya. Kita akan pasang klem pada jam 11, 1 dan juga 16. Sudah. Lalu insisi dorsal kita jepit prepudiumnya di jam 12 dengan klem lurus. Terus lepaskan gunting prepusium di garis keras hingga batas marking. Oke, kita mulai gunting ya.
kita menggunakan gunting jaringan. Di satu sisi ada yang tumpul dan satu sisi yang lainnya tajam. Mulai aksial sirkumferensialnya menggunakan marking ke arah lateral jam 9 dan 3, sisakan cuff mukosanya 0,5 sampai 0,6 cm. Lanjutkan sisi ke ventral, potong mengikuti marking V tadi yang sudah kita buat di frenulum. Oke, kita mulai. Oke, di sini sudah. Kita ikuti marking. Jika susah boleh dibawa saya. Kita expose daerah lukanya, apakah ada daerah luka ataupun pendarahan aktif. Jika ada, maka kita kompres kasa, identifikasi titik pendarahan, dan ligasi jika diperlukan. Nah, kita akan mulai penjahitannya. Saya akan membuka catguardnya ukuran 3. Kita akan mulai melakukan penjahitan. Jahit frenulum mulai dari jam 6 dengan jahitan matras horizontal. Simpulnya minimal 3 kali. Pastikan alikumennya rapi, mediana lurus dengan frenulum. Jahitan harus dangkal untuk hindari cedera pada uretra. Kita mulai. Kita akan mulai jahit matrasnya dari bawah ke atas, bisa dengan bantuan ini juga, pinset juga untuk lebih memudahkan. Oke, sudah. Tarik, sisakan sedikit. Kalau tadi dari bawah ke atas, sekarang dibalik, kita ke sampingnya. Kalau ini dari atas ke bawah dengan bantuan juga dari pinset untuk memudahkan. Akan terlihat seperti ada garis horizontal pada di bagian atas. Lalu kita gunakan simpul tadi minimal 3. Pertama kita melakukan simpul surgasi. Simpul lagi yang terakhir. Jika di jarum 6 ini kita menggunakan horizontal matras, di jarum 3, 9 dan juga 12 kita menggunakan vertikal matras. Kita menggunakan vertikal matras. Kita ke jam 12 ini kita akan melakukan jahitan vertikal. Ambil titik paling jauhnya terlebih dahulu. Kita bisa memudahkannya menggunakan pinset sedikit, lalu kita tarik dari bawah ke atas, lalu dari balik lagi ke area yang sama tapi dengan jarak yang lebih dekat. Nah, seperti ini. Selesai, tarik lagi. Jadi kelihatan akan terlihat dua garis vertikal yang berhadapan atas bawah. Lalu kita akan melakukan simpul setelahnya. Tadi 3 kali, 2, 1 lagi, 3. Setelah itu kita potong menggunakan pemotong dari
benang. Itu juga akan kita lakukan di jarum jam 3 dan 9. Jarum jam 3 dan 9 kita juga akan mulai melakukan bedah penjahitan vertikal. Kita mulai dari yang paling jauh, dulu. Oke, udah. Setelah selesai, kita cari yang jarak yang lebih dekat, seperti halnya sama, dari bawah ke atas, terus balik lagi atas ke bawah. Lalu simpul yang terakhir. Nah, selesai. Oke, kita akan melakukan hal yang sama di jarum jam 3. Di jarum jam 3 kita akan melakukan hal yang sama dari bawah ke atas. Saya memegang benangnya ya, bukan jarumnya. Lalu yang kedua adalah jarak yang lebih dekat lagi, vertikal lagi. Tarik. Setelah itu saya akan lakukan simpul lagi, lalu pakai minimal 3 surgical. Terus setelah selesai saya akan gunting. Setelah itu di sekitarnya kita bisa kasih atau kita bisa jahit 2-3 simpel interrupted di setiap kuadran antar jahitan kunci. Kita akan melakukan simpel interrupted di sekitar dari 3, 6, 9 dan juga 12. 2-3 simpel interrupted di sekitarnya. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, seperti ini. Cukup 1 kali saja untuk masukinnya. 2-3 di setiap ini. Lalu kita akan melakukan simpul lagi. Tiga kali. Sudah. Lakukan juga di sisi lainnya yang tidak tercover dengan interruptednya di sekitar kuadran-kuadrannya tidak terisi jahitan kunci. Kita akan periksa kembali, pastikan tidak ada perdarahan aktif dan semua jahitan telah dilakukan juga dengan baik. Lalu jika diperlukan juga kita akan balut luka dengan gel antibiotik, parafin gauze, kasa steril kering, juga bisa dengan kasa steril kering. Kita balut dengan kasa steril kering. Posisikan penisnya ke arah kranial dan fiksasi. Pastikan MOE-nya ini bebas dan tetap terbuka. Oke, baik, sudah selesai. Kita akan menginformasikan kepada pasien tindakannya telah selesai. Berisikan juga dengan area genital yang bukan tadi. Kita lepas juga duk sterilnya. Dan juga kita harus tanya apakah pasiennya sudah nyaman. Adik, apakah sudah nyaman, Dek? Oke, sudah ya, Dek. Oke, baik, kita rapikan kembali semua alat-alat kita tadi. Kita buang sampah-sampah medis yang sudah hanya boleh digunakan 1 kali saja, seperti kasa steril,
yang sudah kita gunakan tadi. Buang sampahnya ke tempat sampah, biasanya berada dekat di antara dengan kalian. Sudah selesai. Oke, setelah semuanya selesai, kita izin ke pasien untuk cuci. Baik adik, karena sudah selesai untuk sirkumsisinya atau sunatannya, saya izin untuk cuci tangan 6 langkah kembali. Adik tetap di sini ya. Ibu juga boleh tetap di sini untuk menemani adik. Saya akan izin untuk cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan juga melepaskan sarung tangan steril saya. Oke, baik, semuanya sudah selesai. Saya sudah cuci tangan 6 langkah dan juga membuang sarung tangan steril yang sudah saya pakai. Saya bisa memberikan medikamentosa seperti analgetik dan antibiotik sesuai dengan guideline pada kondisi pasien. Saya juga akan mengedukasi pasien, dia nanti jaga lukanya tetap kering ya, setidaknya 3 hari pertama. Bersihkan sisa urin atau sisa pipisnya tiap selesai buang air kecil. Istirahat yang banyak, kenakan pakaian yang longgar, diet bergizi juga. Nanti kalau misalnya ada pendarahan atau perubahan warna pada kepala penis adik, ada rasa nyeri ataupun edema atau kemerahan tadi, demam maupun sulit untuk pipis, nanti bisa datang langsung ke saya. Nanti saya akan jadwalkan kontrol dan estimasi waktu pemulihan normal, biasanya 5-10 hari. Nanti saya akan catat di rekam medisnya, indikasi sirkumsisi, waktu dan tanggal tindakan, jenis anestesinya, dosisnya, teknik dan lokasinya, jenis tindakan bedah, temuan yang muncul saat tindakan, komplikasi dan intervensi yang muncul, jumlah pendarahan total, kondisi pasien setelah tindakan, obat-obatan yang saya berikan, instruksi post operasi, dan rencana follow up. Baik, apakah ada yang ditanyakan, Bu, Ibu, dan Adik? Oke, jika sudah tidak ada, saya akan pergi keluar dulu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa atau ada rasa nyeri, bisa panggil saya maupun suster yang berjaga. Permisi ya, Bu.